Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Jim Panjaitan dari Unima Teknik Mesin Angkatan 22. Sini saya akan menjelaskan jenis-jenis entalpi yang saya ketahui. Yang pertama yaitu ada entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan ini adalah perubahan yang terjadi ketika suatu mol, suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsur konsistensinya dalam keadaan standar, misalnya pada suhu dan tekanan standar. Yaitu ada kalau dari persamaannya itu produksi dikurang reaction. Penerapan itu di kehidupan sehari-hari ada digunakan dalam perancangan proses kimia industri seperti pembuatan bahan kimia, obat-obatan. Dan itu yang kedua ada entalpi reaksi. Entalpi reaksi ini adalah perubahan entalpi yang terjadi dalam suatu reaksi kimia pada kondisi tertentu. Ini bisa berupa entalpi penyerapan, endotermik, atau pelepasan entalpik energi. Yaitu sama kita tadi, entalpi itu persamaannya adalah produksi dikurang reaction. Dalam industri makanan bisa digunakan juga berupa reaksi penting, misalnya dalam proses memasak makanan, energi yang dilepaskan atau diserap selama reaksi kimia mempengaruhi proses pematangan atau pembusukan pada makanan. Yang ketiga itu ada entalpi larutan. Entalpi larutan ini adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika suatu zat dilarutkan dalam perlarutannya sehingga mencapai ketidakimbangannya pada suhu dan tekanan tertentu. Ini yaitu ada persamaannya ada aku larutan M kali C kali entalpi. Penerapan itu dalam pembuatan obat-obatan dalam proses produk farmasi lainnya. Entalpi larutan ini penting dalam formulasi dan proses manufaktur. Selanjutnya ada entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran ini adalah perubahan entalpi yang terjadi pada saat suatu mol suatu senyawa bereaksi sepenuhnya dengan oksigen. Itu ada bersamaannya entalpi produk dikurang reaktan lagi. Penerapannya itu di kehidupan sehari-hari adalah dalam pendidikan kimia dan ilmu terkait. Konsep ini diajarkan dalam kelas-kelas kimia pemahaman termodinamika pada proses kimia. Selanjutnya entalpi formasi atom. Entalpi formasi atom ini adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika suatu mol atom bebas terbentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Biasanya entalpi formasi atom diukur pada suhu absolut 0. Sama ada atom sama dengan 0. Penerapan itu dalam penelitian dan pengembangan material. Pemahaman tentang entalpi formasi atom penting dalam merancang dan memprediksi alat-alat seperti material-material baru. Selanjutnya ada entalpi sublimasi. Entalpi sublimasi ini adalah perubahan entalpi yang terjadi saat suatu mol saat mengalami sublimasi, yaitu berubah langsung di fase padat ke fase gas tanpa melalui fase cair. Itu ada entalpi tambah entalpi fuse. Di sini dalam penerapan kehidupan sehari-hari itu ada saat kita membuat es dari air dalam freezer, dia akan berganti menjadi padat, itu es padat. Dan ini ada entalpi pendinginan, entalpi pemanas. Sini adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika suatu zat mengalami pendinginan atau pemanasan pada suhu dan tekanan tertentu. Sini ada persamaannya perubahan entalpi pada pemanas itu Q sama dengan M kali C kali entalpi TP. Perubahan entalpi pendingin itu Q sama dengan M kali C kali entalpi. Penerapan dan kehidupan sehari-hari itu ada dalam pembuatan kendaraan bermotor. Entalpi digunakan dalam desain sistem pendingin mesin dan sistem pemanas kabin. Efisien dalam energi dalam sistem pendingin dan pemanas yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi kendaraan. Selanjutnya itu ada entalpi penguraian, di mana konsep ini adalah perubahan entalpi yang terjadi saat suatu senyawa terurai menjadi komponen-komponen pembentuknya, yaitu pertama entalpinya itu produk dan reaktan. Produk dikurang reaktan. Penerapan selanjutnya itu ada pembuatan kendaraan bermotor. Entalpi digunakan dalam
desain sistem pendingin mesin dan sistem pemanas kabin. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.